Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan pertama kita akan membahas submateri mengenai struktur dan fungsi rangka. Baik peserta didik sekalian, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Peserta didik sekalian, materi kita hari ini itu adalah mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan sebagai alat gerak aktif. Kita lihat dulu yang pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kenapa? Karena tidak dapat bergerak sendiri. Tulang dapat digerakkan dengan bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi yang pertama tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat elastis pada manusia, misalnya pada daun telinga, kemudian pada tulang hidung, dan juga ada beberapa pada tulang persambungan antara dua tulang. Tulang rawan terdiri atas tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Di samping itu ada gambar tulang, ya, gambar tulang rangka, gambar persendian, ya, sel tulang, dan juga ada tulang-tulang sel belakang. Dimana pada slide selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. B. Tulang keras. Rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa merupakan tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel-sel tulang keras yang disebut dengan osteosit. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning dan sumsum merah, di mana sumsum kuning berfungsi sebagai tempat penimbunan lemak dan sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah. Di samping itu ada gambar tulang dan sel tulang, ya. Kita bisa melihat bagian-bagiannya, osteon, ya. Kemudian ada saluran-saluran yang berfungsi sebagai penyalur makanan pada tulang, ya. Jadi tulang juga membutuhkan nutrisi sebagai perkembangan tulang. Berdasarkan sifat matriknya, tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spon. Yang pertama kita lihat dulu tulang kompak. Apa itu tulang kompak? Tulang kompak merupakan tulang yang matriksnya bersifat padat dan rapat. Misalnya pada lapisan luar pada tulang pipa, seperti pada gambar, ya. Pada lapisan luar itu merupakan tulang kompak. Yang kedua, tulang spon. Tulang spon merupakan tulang yang memiliki matrik berongga, misalnya pada tulang pendek dan tulang pipih. Di samping itu ada gambar tulang, ya, bagian-bagian tulang. Tulang kompak itu tadi berada pada lapisan luar pada tulang pipa. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Yang pertama kita lihat dulu tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contoh, tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil.
Di samping itu adalah gambar macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk silindris. Tulang pendek ditemukan pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Di samping itu adalah gambar bentuk-bentuk tulang, ya, seperti pipa, pipih, berong pendek, dan tak beraturan. Yang keempat, tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan mempunyai bentuk tak beraturan. Contoh, tulang tak beraturan terdapat pada tulang wajah dan tulang belakang atau tulang ruas belakang. Jadi itu beberapa bentuk tulang tadi. Ada tulang pipa, ada tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kemudian kita lihat lagi fungsi tulang atau fungsi rangka pada manusia. Yang pertama, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, melindungi bagian tubuh yang bersifat lunak, ya, seperti jantung, hati, paru-paru, ya. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Yang keempat, sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Jadi itu beberapa fungsi tulang atau fungsi rangka pada manusia. Susunan rangka tubuh manusia. Yang A, rangka aksial. Rangka aksial ini merupakan rangka tengah tubuh manusia. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kita lihat dulu tulang tengkorak, ya, ada bagian-bagiannya. Kemudian tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi itu bagian-bagian tulang belakang. Kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk itu terdiri atas 7 buah tulang rusuk sejati, itu dari angka 1 sampai angka 7, ya. Kemudian tulang rusuk palsu 8, 9, 10, ya, 3 buah. Kemudian tulang rusuk melayang, ya, 11, 12. Tulang rusuk sejati ini artinya tulang rusuk yang menyambung yang tersambung ke tulang dada. Sedangkan tulang rusuk palsu, ya, karena hanya sebagian seolah-olah dia melayang, ya, tapi dia tidak tersambung kepada tulang dada. Kemudian tulang rusuk melayang dia tidak tersambung atau dia tidak tersambung atau tidak terhubung ke tulang dada. B, rangka apendikular. Rangka apendikular ini merupakan rangka gerak, ya. Rangka apendikular terdiri atas yang pertama tulang anggota gerak atas, ya, kemudian tulang anggota gerak bawah. Jadi rangka apendikular ini terdiri atas 2, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Di samping kita lihat gambarnya, tulang anggota gerak atas itu terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kemudian tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang temperong lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Jadi rangka apendikular ini terdiri atas rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah.
Selanjutnya kelainan pada tulang. Ya, kelainan pada tulang itu ada beberapa, kita hanya menampilkan yang utamanya saja. Pada dasar gambar kita bahas yang A itu adalah posisi yang benar atau sikap yang benar, di mana tubuh berdiri tegak, mata dengan bahan bacaan atau bahan tulisan sekitar 25 sampai 30 cm. Yang B itu adalah skoliosis. Itu merupakan kecenderungan kita dalam menulis, ya, dimana tulang bengkok ke kiri atau ke kanan. Kalau ini diteruskan, ini akan membuat kelainan pada tulang kita yang disebut dengan skoliosis, itu bengkok ke kiri atau ke kanan. Yang B, yang C adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan pada tulang di mana tulang bengkok ke belakang. Ya, ini terlalu menunduk dalam hal menulis ataupun membaca. Yang D adalah lordosis, merupakan kelainan pada tulang di mana tulang bengkok ke depan. Jadi itu ada beberapa kelainan pada tulang yang sering ataupun yang selalu peserta didik lakukan dalam hal menulis ataupun membaca. Baik, sekian dulu ya peserta didik sekalian, materi kita pada pembelajaran bab 1 ini, sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan ini dengan submateri struktur dan fungsi pada rangka. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.